mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga hidup kami berkenan di hati Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja. Dan shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online, Zoom. Ya, puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita, baik kita ibadah secara onsite di gereja maupun secara online. Ya, karena kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau kasih sudah begitu mendalam, ibadah lewat online tetap aja berasa nyaman, ya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bulan April yang lalu kita bersama-sama merayakan Paskah, ya, dan nanti di tanggal 26 Mei kita juga akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, seperti ada tertulis bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari Paskah, ya, dan sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, ya. Nah, salah satu murid yang dijumpainya adalah Thomas, ya. Alkitab menyatakan bahwa Thomas mengalami keraguan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tema khotbah yang saya ingin sampaikan di minggu ini adalah Thomas, ya. Thomas, tetapi Thomas yang saya maksudkan di sini adalah singkatan dari tolong Mas, gitu ya. Kenapa tolong Mas? Karena masih ada juga rupanya di antara kita yang membutuhkan jawaban atas pertanyaan dan keraguan persis seperti yang Thomas alami. Ya, yang Thomas alami yaitu Thomas yang termasuk 12 murid, ya, dia juga pernah mengalami keraguan itu. Nah, mungkin ada juga di antara kita yang bertanya-tanya, kalau Tuhan bangkit, kenapa saya masih sakit gitu? Ya, apa Tuhan gak peduli sama saya? Ada keraguan-raguan seperti yang dialami oleh Thomas, murid Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan ada, kenapa papa saya meninggalkan mama saya, meninggalkan kami semua dan pergi bersama dengan perempuan lain? Padahal kan kami sudah berdoa, kami rajin ke gereja. Kenapa rumah tangga saya kok seperti ini, berantakan gitu ya? Nah, oleh karena itu semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjawab pertanyaan saudara dan bisa memberkati saudara. Baik, tema kita ya hari ini adalah Thomas, ya. Kita lihat dari Yohanes 20 ayat 29, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Ada dua hal yang saya dapatkan di sini adalah yang pertama, Tuhan tahu kalau kita baru percaya karena melihat Tuhan secara fisik, wah, kita bisa stres, saudara, ya. Kita bisa putus asa loh. Kenapa? Karena setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus harus segera kembali ke surga. Ya. Kenapa? Ya, karena Roh Kudusnya yang akan dicurahkan. Jadi tubuh fisikalnya Tuhan Yesus gak akan ada lagi. Yang dicurahkan adalah Roh Kudusnya untuk memimpin hidup kita. Amin. Nah, oleh karena itu generasi abad sekarang tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara tubuh jasmani seperti saudara dan saya. Ya. Akan tetapi kita akan tetap mendapatkan kebahagiaan karena iman yang dimana kita tidak perlu melihat secara fisik dulu. Ya. Karena iman, maka damai sejahtera Kristus diberikan juga kepada generasi zaman now yang walaupun tidak melihat tapi percaya.
Yang kedua yang saya dapatkan, kenapa Tuhan Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan ingin saudara dan saya, baik yang ada di gereja mengikuti ibadah ini maupun yang ada di rumah-rumah yang mengikuti secara online, kita memiliki satisfied faith, iman yang puas. Ya, artinya iman yang puas itu adalah dengan apa yang Tuhan berikan, kita tidak menuntut harus mengalami mujizat dulu, harus melihat hal-hal yang supranatural dulu, baru kita percaya, baru kita puas. Enggak. Saudara, bersyukur ketika diberkati berlimpah-limpah, itu baik. Tapi bersyukur ketika kita sudah dicukupkan apa yang kita perlukan, itu mah biasa. Fisik yang sehat, rumah tangga yang rukun, bersyukur baik, tapi itu biasa. Tapi bersyukur ketika kita dikhianati seseorang, bersyukur ketika kita mengalami badai dan masalah yang datang, karena kita percaya bahwa ada tertulis mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Itu yang luar biasa. Amin. Jadi satisfied faith adalah iman yang puas dengan apa yang ia berikan, yaitu roh dan kebenarannya, yaitu firman-Nya. Ya, oleh karena itu sederhananya seperti ini, saudara. Alami Tuhan melalui firman dan roh-Nya. Karena ada tertulis pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia, Roh Kudus, menyertai kamu yang ada di gereja dan kamu yang ada di online Zoom selama-lamanya. Yang percaya kita boleh berikan tepuk tangan. Hanya kita bisa percaya walaupun belum melihat. Saudara, untuk kita bisa percaya walaupun belum melihat, kita harus memiliki iman. Tapi iman yang saya maksudkan di sini adalah sebuah akronim, sebuah singkatan, di mana dari iman, I-nya adalah ingat, kita adalah anaknya. Untuk kita bisa mengalami, kita percaya, kita mengalami Tuhan sekalipun tidak melihat mujizat-mujizat yang dahsyat. Tidak mengalami atau belum mengalami hal-hal yang supranatural. Tapi kalau kita percaya bahwa kita ini adalah anaknya, itu yang membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Roma 8 ayat yang 15, Rasul Paulus mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, sebagai anaknya, kita itu punya all access kepada Bapa kita. Amin. Kita punya all access. Jadi saudara, sesungguhnya Kristus yang paling berbahaya bukanlah COVID-19 atau COVID-20, 21, 22, bukan. Bukan juga krisis ekonomi, melainkan krisis identitas. Akibat krisis identitas, maka bisa jadi seseorang yang sudah beribadah di gereja, dia kembali menjadi budak dosa. Bahkan yang sudah pelayanan, ia menggadaikan imannya demi uang, popularitas, atau hasrat seksualnya.
Bukankah ada banyak kejadian hari-hari ini, saudara? Seorang yang pernah dipakai Tuhan pelayanan, wah, luar biasa, jatuh dalam kecemaran dosa. Saudara, ingatlah bahwa kita adalah anak Allah. Kita punya all access kepada Bapa kita. Katakan sama-sama all access. Ya, yang mengikuti lewat Zoom juga boleh ketik di kolom chatnya all access gitu kepada Bapa kita. Kita layak memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Saudara, anak-anak saya berkali-kali saya tolong hanya lewat komunikasi via WhatsApp. Dad, nanti jemput aku dong, Dad. Ayah, nanti kita makan bareng yuk. Atau ayah tolong transferin, saya punya anak. Ada anak dua perempuan, yang satu manggil saya Dedi, yang satu panggil ayah. Ya it's okay lah ya, gak apa-apa Dedi sama ayah karena artinya sama. Kalau panggil om yang itu yang repot gitu kan. Ya, kirimin ini dong, aku transferin dong gitu ya. Tanpa saya harus menampakkan diri saya secara fisikal sama mereka. Cukup lewat WhatsApp. Dan waktu mereka melihat saya chat ke mereka, melihat ketikan saya langsung dijawab, mereka happy. Karena bagi anak saya yang penting bahwa ada sinyal. Iya kan? Yang penting sinyalnya kenceng gitu kan. Jadi WhatsApp-an kan lancar gitu kan. Mereka nggak perlu mendesak saya untuk hadir secara fisik. Nah, sinyal ini kalau boleh dianalogikan itu adalah iman kita. Ya. Nah, poin yang saya mau sampaikan di sini adalah melalui firman dan kepenuhan Roh Kudus kita bisa mengalami Tuhan. Karena Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya boleh katakan amin. Yang di rumah-rumah yang lewat Zoom juga boleh tulis di kolom chatnya amin, 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 amin. Gitu ya. Nah saudara, yang pertama itu adalah ingat kita adalah anaknya. Oke, kemudian dari iman, M yang berikutnya, ya huruf M-nya adalah mau terus belajar. Kalau kita sadar, kita ingat bahwa kita adalah anak Allah, maka milikilah kemauan untuk belajar. Karena ada tertulis tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara, banyak orang mengatakan jangan punya iman seperti Thomas. Yang baru percaya kalau melihat, katanya begitu. Saudara, setelah saya mempelajari tentang Thomas ini, Thomas dengan polosnya dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Thomas kalau nggak ngerti dia nanya. Nah saudara, waktu ditanya sama Tuhan, Tuhan Yesus nggak bilang begini, dasar geblek lu, gitu aja nanya. Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan juga nggak bilang gini, manusia bodoh, selama ini kamu ikut aku, tapi nggak fokus nih. Fokus dong, fokus gitu. Nggak begitu. Tuhan langsung menjawab pertanyaannya Thomas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini saya mengerti bahwa, perhatikan, kepercayaan dan keraguan itu tidak bertentangan, saudara. Melainkan sejalan. Balik lagi kepada Thomas, jiwanya Thomas adalah jiwa yang ingin belajar kebenaran. Dan ini adalah jiwa seorang murid. So, bagaimana dengan saudara dan saya?
Bagaimana dengan saudara baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah melalui Zoom? Apakah saudara sudah memiliki kualifikasi seorang murid? Karena seorang murid adalah seorang pembelajar. Demikian juga murid Kristus. Itu sebabnya kebenaran menyatakan untuk segala sesuatu yang ingin kita kuasai, kita harus belajar. Kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak baik. Amin. So, jangan berhenti belajar firman Tuhan. Amin. Yang berikutnya dari iman, A-nya adalah andalkan Tuhan dong. Ya. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 kita belajar dari Daud. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan gak akan kekurangan. Yang mengerti katakan amin. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia mau dibimbing oleh Tuhan. Saudara, akibat resesi ekonomi, apa yang terjadi saudara? Financial scams atau kejahatan di bidang keuangan cenderung meningkat. Sudah banyak yang menjadi korban investasi bodong. Ya, yang membuat korbannya itu mengalami kerugian. Dan gak sedikit loh kerugiannya. Dan para korbannya hampir dipastikan adalah orang-orang yang ingin cepat kaya. Dan itu tidak sedikit loh jemaat gereja, bahkan pengerja gereja, hamba Tuhan pun ada yang menjadi korbannya. Ada afiliator yang menawarkan 4D. Ada yang tahu 4D? Duduk diam dapat duit katanya gitu. Ini alkitabiah enggak? Ini sesuai dengan kebenaran enggak? Jelas ini bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kenapa? Karena ada tertulis mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tapi tangan orang rajin itu diberkati sama Tuhan. Jadi saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tetap andalkan Tuhan dong. Amin. Setiap kali Paskah saya sering mendengar lagu ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, banyak orang Kristen menyanyikan lagu ini waktu Paskah. Tapi masalahnya menghidupi nyanyiannya enggak. Kalau benar-benar menghidupi nyanyiannya, dia enggak akan gentar menghadapi hari esok. Dia enggak akan takut, enggak akan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang tangannya. Dia mengandalkan Tuhan. Tuhanlah gembalanya. Tuhanlah yang membimbing dia ke air yang tenang. Tapi kenapa masih ada yang gentar? Kenapa masih ada yang takut dan khawatir? Sampai akhirnya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena tadi itu investasi bodong, karena ikut-ikutan robot trading dan sebagainya. Motivasinya ingin cepat kaya. Kenapa? Karena dia enggak pegang tangan Tuhan. Dia andalkan kekuatan sendiri. Kubur kosong menandakan Yesus hidup. Amin. Artinya kosongkan hawa nafsu kedagingan kita. Kosongkan pikiran manusia duniawi kita untuk diisi dengan pikirannya Tuhan. Karena dia hidup, saudara. Dia yang pegang hari esok. Dia adalah Allah yang kekal. Alfa dan Omega.
Dia menguasai masa lalu, dia menguasai masa kini dan mengetahui masa kini. Dia mengetahui masa yang akan datang dan dia menguasai masa yang akan datang. Kalau kita memahami dan percaya itu, gak ada alasan untuk kita takut, kita khawatir. Ayo, kita yang mau percaya walaupun belum melihat, sehingga kita bisa mengalami Tuhan. Andalkan Tuhan dong. Amin. Andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Cari God's idea, bukan hanya good idea, tapi God's idea. Karena yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar di mata Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Makan kue Yesus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Jadi saudara, dari iman ini yang terakhir adalah nikmatilah kebersamaan. Untuk kita bisa mengalami Tuhan sekalipun kita nggak melihat perkara-perkara yang supranatural ya. Nggak perlu kita melihat penglihatan malaikat naik turun surga dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu. Salah satunya adalah nikmati kebersamaan kita dengan sesama kita. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 menunjukkan jemaat mula-mula mereka bertekun dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, agar kita bisa percaya walaupun belum melihat, kita mengalami Tuhan. Maka seperti jemaat mula-mula yang mau hidup berkomunitas, mereka mengalami Tuhan melalui apa? Belajar firman Tuhan dan lawatan Roh Kudus. Belajar dari peristiwa yang dialami Thomas. Saudara, ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya pada malam hari di minggu pertama kebangkitannya Tuhan Yesus, Thomas gak ada di tengah-tengah murid-muridnya. Thomas gak ada di perkumpulan itu. Sementara murid-murid sedang berkumpul dan bercerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, awalnya Thomas ada sama-sama mereka, tetapi kemudian dia pergi. Ya, sehingga ketika Tuhan Yesus hadir, Thomas gak ada. Makanya waktu teman-temannya cerita, Thomas ragu. Iya, masa gitu. Nah ini juga gambaran saudara. Buat orang Kristen yang tidak berkomunitas. Saudara, kita gak bisa bertumbuh kalau kita jalan sendirian. Kita bisa bertumbuh kalau kita bersama-sama. Amin. Memang kalau kita mau menempuh perjalanan yang pendek, sendirian lebih cepat. Tapi kalau perjalanan panjang, dari Jakarta mau ke Medan lewat jalan darat, jangan sendirian. Konvoy rame-rame itu lebih baik. Kalau mobil kita mogok, ada yang nolongin kita. Iya kan? Tapi kalau sendirian, perjalanan jauh, wah bahaya saudara. Nah hidup yang Tuhan anugerahkan itu seperti perjalanan yang panjang. Nah, Thomas ketika Tuhan Yesus hadir dia gak ada di tengah-tengah murid-murid yang lain. Makanya Thomas ragu. Thomas gak percaya. Ya, tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan walaupun dia pada waktu di dunia dia wujudnya sebagai manusia, tapi dia adalah Allah. Dia tahu isi hati Thomas. Sama seperti dia juga tahu isi hati saudara dan saya. Ketika kita ragu-ragu bukan karena kita gak percaya sama Tuhan. Ragu-ragu, benar gak ya? Tuhan tuh datang lagi loh. Di hari yang ke-8, ketika Thomas bersama dengan murid-muridnya, ketika dia berada di komunitas, Tuhan Yesus hadir. Menjawab pertanyaan dan keraguan Thomas. Ya. Dan saat itu Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Thomas percaya. Hari ini
Kalau ada di antara saudara juga yang ragu, jangan sendirian. Ayo tinggal bersama-sama di dalam komunitas orang percaya. Saya pernah mengalami keraguan-raguan akan panggilan Tuhan, saudara. Ketika saya mendapat panggilan untuk sekolah S2 konseling pastoral, saya pikir pada waktu itu kalau saya sekolah, saya harus resign sebagai full timer di kantor gereja saya pada waktu itu. Karena nggak mungkin saya sebagai full timer yang ada jam kerjanya, tapi juga sekolah S2. Gak mungkin pada waktu itu. Jadi saya bergumul, saudara. Bergumul apa? Untuk fix income-nya. Karena kalau saya resign dari ke full timeran dari kantor gereja, maka gak ada fix income. Ya, sementara saya kan sudah berkeluarga, saya punya tanggungan, saya punya anak, saya punya istri. Jadi saya ada keraguan, ini panggilan Tuhan untuk sekolah atau bukan ya? Persis seperti Thomas. Saya minta tanda. Thomas juga kan minta tanda kan. Kalau emang benar Tuhan bangkit gitu kan. Tapi sekali lagi bukan Thomasnya kurang ajar, bukan. Cuman dia ragu, dia bertanya gitu kan. Nah saudara, saya juga minta tanda dan puji Tuhan saya berada di lingkungan atau di komunitas gereja. Saya share, saya cerita sama kakak rohani saya. Terus dia bilang begini, oh Mon kalau gitu kamu harus bergumul dan berdoa. Nah saya diarahkan untuk bergumul, berdoa ya saya bergumul 3 bulan saudara. Saya berdoa, saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya mau sekolah lagi, saya mau memenuhi panggilan Tuhan. Tapi Tuhan jujur, saya ini agak khawatir karena saya punya istri dan anak. Kalau saya resign bagaimana dengan biaya hidup nih, kan gak ada fixed income. Saya memberanikan diri saudara, saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan kasih tanda jumlah sekian, saya sebut nominalnya saudara. Ya, mungkin kalau saya cerita sama orang percaya dibilang lu gila, lu gitu kan. Sama Tuhan ngomong begitu kali begitu ya. Nah saudara saya sebut nominalnya. Karena nominalnya itu kira-kira cukup untuk income atau biaya hidup selama saya sekolah. Kira-kira 2,5 tahun. Saya sebut saudara. Bener loh. Gak berapa lama. Dalam waktu di kurun waktu 3 bulan itu Tuhan jawab. Sebelum 3 bulan Tuhan jawab. Ya, tapi saudara tolong soal uang ini jangan dijadikan doktrin ya saudara ya. Ini pengalaman pribadi ya. Jangan jadikan doktrin. Wah, Pak Monty ini udah dapetin caranya begitu. Ini sebagai pengajaran. Oh bukan. Tapi Tuhan lihat hati kita. Nah poin yang saya mau sampaikan di sini adalah miliki komunitas orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Miliki komunitas sesama murid Kristus. Nah, oleh karena itu agar kita bisa menikmati kebersamaan, saya mau berbagi kepada saudara kuncinya menikmati kebersamaan dengan sesama saudara seiman. Jangan baper, jangan lebay. Amin. Jangan baperan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit gue kena mental health nih sama dia gitu kan. Ya, jangan baper, jangan lebay. Ya, intinya jangan sendirian tapi nikmati kebersamaan. Untuk bisa menikmati kebersamaan, berusahalah hidup damai dan upayakan hidup rukun. Karena ada tertulis sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alkitab katakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di mata Tuhan ketika kita bisa menikmati kebersamaan di dalam kerukunan. Itu sebabnya sekalipun pandemi belum berakhir, sekalipun resesi ekonomi belum selesai, tetapi ada tertulis, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara dan saya kita hidup rukun. Yang mau hidup rukun coba lambaikan tangannya, ya. Yang di rumah-rumah di Zoom juga lambaikan, berikan emoticon tangannya juga, ya. Atau ketik di kolom chat rukun, rukun, rukun. Kenapa? Karena ketika kita hidup dalam kerukunan, Alkitab katakan janjinya
kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk 2022, 2023, untuk selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Yang ada di Zoom juga boleh katakan amin. Atau kasih emotikon hatinya dong gitu ya. Mau diberkati? Puji Tuhan. Tapi ingat ya, ikan sepat, ikan tenggiri. Kalau dapat berkat jangan dimakan sendiri. Ya, kita harus jadi berkat bagi keluarga, kota, dan bangsa kita. Kesimpulannya, agar kita bahagia karena kita mengalami Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat hal-hal yang supranatural, adalah miliki iman. Ya, iman yang saya maksud di sini adalah ingat kita adalah anaknya. N-nya mau terus belajar, andalkan Tuhan dong. Dan N-nya nikmatilah kebersamaan. Amin. Saudara percaya? Yang percaya boleh lambaikan tangan, yang di rumah-rumah juga boleh lambaikan tangan. Buah pepaya, buah kedondong. Kalau percaya, kasih jempolnya dong. Jempol virtualnya juga boleh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan begitu rindu untuk terus membawa kami sampai pada kesudahannya. Itu sebabnya Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap kami baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online Zoom. Setiap keraguan, setiap pertanyaan-pertanyaan, hari ini Tuhan menjawabnya. Bahwa Tuhan ingin agar setiap kami memiliki iman yang puas, satisfied, faith. Bukan karena melihat dulu baru percaya. Tapi karena firman dan roh-Mu lah yang membuat kami percaya. Bahwa Kau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Supaya kami terus bertumbuh. GBI Jatinegara Timur ini terus bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.